Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa illahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir kepada Rabbnya akan memperoleh azab jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam jahannam, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Takadu tamayyazu minal ghairi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia ini seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, tentu ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakan pemberi peringatan itu, dan kami katakan Allah tidak menurunkan satupun, kamu tidak lain hanya di dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian mereka pun penduduk neraka mengatakan, sekiranya kami di dunia mendengar atau berfikir dari peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk para penghuni neraka yang di dalamnya menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat sebelumnya kita bicara tentang sekelompok jin yang naik ke langit, kemudian mencuri dengar dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ucapan para malaikat, kemudian diperjualbelikan kepada para dukun.
dan mereka adalah jin-jin yang kafir. Lah jin-jin yang kafir inilah yang bekerja sama dengan manusia dalam rangka menyesatkan umat manusia. Allah ancam, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir itu dari kalangan jin, yang mereka kufur kepada Rabbnya, mereka akan memperoleh azab jahannam, dan itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Walaupun konteks ayat ini bicara soal jin, maksudnya jin yang kufur, tetapi kaidah Al-Quran mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa ibrah dalam Quran itu melihat keumuman lafaz, bukan karena sebab ayat ini bicara apa. Artinya walaupun di sini konteksnya bicara tentang jin-jin yang kafir, tetapi ayat ini juga masuk kepada umat manusia yang kufur. Maka siapapun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan azab jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan azabu jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Apa jahannam itu? Kenapa neraka itu disebut jahannam? Para ulama tafsir mengatakan makna jahannam itu adalah tempat yang sangat dalam. Jadi jahannam itu adalah tempat yang sangat-sangat dalam. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba kemudian terdengar suara gemuruh seolah-olah ada benda yang jatuh dari ketinggian. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadza? Kalian tahu suara apa ini? Suara yang mengagetkan ini, tahu apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Kami para sahabat, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnari al-ana hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi SAW, ini adalah batu sebesar unta yang dilempar ke dalam api neraka. Sejak 70 tahun yang silam batu ini melayang, sekarang baru sampai di dasar jahanam. Jadi kalau seandainya ada orang yang melempar batu dengan kedalaman yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, selama 70 tahun batu itu melayang-layang. Baru setelah 70 tahun lewat, batu itu kemudian baru sampai di dasarnya. Begitu dalamnya jahanam itu. Anda bisa bayangkan 70 tahun melempar sebuah batu sebesar unta itu, baru sampai di dasarnya, sedalam apa itu? Itulah kenapa jahanam disebut jahanam, karena neraka itu sangat dalam sekali. Bahkan dalam neraka itu ada sebuah lembah lagi, yang lembah itu sangat menyeramkan dan menakutkan, sampai jahanam sendiri ketakutan dengan lembahnya. Lembah itulah yang disebut dengan lembah wail, yang disebut dengan wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumaza, wailun likulli afakin athim. Dan banyak ayat yang menyebutkan kalimat wail. Itulah wail, itu artinya lembah yang ada dalam jahanam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, azab jahannam, neraka yang sangat dalam sekali, wa bi'sal masir. Dan neraka itu adalah tempat yang paling buruk atau seburuk-buruk tempat. Dan tidak ada yang lebih buruk tempat kembali melebihi neraka. Makanya kalau kita lihat di beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah istilahkan, sebut saja dalam surah Ibrahim ayat 29, Allah mengatakan jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Allah mengatakan yaitu jahannam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk kediaman. Lihat, Allah membahasakan jahannam itu dengan bi'sal qarar, tempat kediaman yang paling buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud ayat 98 dengan sebutan wa bi'sal wirdul mawrud, wa bi'sal wirdul mawrud. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang akan didatangi manusia. Jadi terkadang Allah mengatakan bi'sal masir, tempat kembali yang sangat buruk. Terkadang Allah mengatakan bi'sal qarar, tempat kediaman yang paling buruk. Terkadang Allah mengatakan bi'sal wirdul mawrud, tempat yang paling buruk yang didatangi manusia. Jadi tidak ada tempat yang lebih buruk dibandingkan neraka. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kufar. Jadi akan didatangkan pada hari kiamat manusia yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi termasuk dia orang kafir. Jadi sejak brojol lahir sampai dia mati tidak pernah susah hidupnya, senang saja. Masalahnya dia orang kafir. Kemudian orang ini didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan orang ini ke dalam neraka 1 kali celupan. Kemudian setelah itu diangkat kembali. Kemudian dikatakan kepada orang ini, ya fulan hal marra bika min ni'amin qad. Wahai fulan, apakah setelah ku celupkan kau ke neraka sekali celupan masih terlintas atau masih kebayang memori-memori kelezatan hidupmu? Maka dia mengatakan, demi Allah, ma marra bi min ni'amin qad, demi Allah setelah aku dicelupkan ke dalam neraka seolah-olah aku tidak pernah bahagia. Ikhwan, di dunia ini kalau seandainya seseorang itu pernah belangsak hidupnya, pernah susah hidupnya, pamannya dari kecil dia susah gitu hidupnya, tidak pernah senang hidupnya. Mungkin dia anak yatim piatu, hidupnya di jalan raya, kadang-kadang di kolong-kolong jembatan, makan pun mengambil dari tong-tong sampah dan begitu seterusnya. Ketika sudah dewasa dia kaya raya. Saya kira kalau masih hidup di dunia, ketika dia menjadi kaya raya masih adalah kenangan-kenangan di masa susahnya kan. Mestilah, walaupun kaya pasti dia cerita, dulu aku juga susah. Artinya masih terkenang hidup susahnya itu. Tapi kalau seandainya orang itu dimasukkan ke dalam sorga, maka akan menghilangkan semua memori susahnya, sama dengan orang yang hidupnya pernah senang. Tiba-tiba kemudian dia susah hidupnya di dunia, masihlah dia cerita tentang kesenangannya. Tapi kalau dimasukkan ke neraka, hilang memori pernah senangnya itu. Karena neraka itu seburuk-buruk tempat, naudzubillah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa bi'sal masir. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali karena menghilangkan memori sesuatu yang pernah dilewatinya di dunia, bahwa dia pernah hidup sana. Lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengistilahkan dengan wa bi'sal masir. Neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur."
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, sami'u laha, mereka mendengar di neraka itu suara neraka yang sangat mengerikan. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Syahiq itu suara yang mengerikan, wa hiya tafur, sedang neraka itu sedang bergejolak. Artinya neraka itu sedang marah. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala ketika beliau memberikan kalimat atau mentafsirkan kalimat syahik, apa arti kalimat syahik di sini? Beliau mengatakan maksudnya makna syahik adalah suara yang keluar dari bagian dalam tubuh dengan sangat kuatnya seperti suara keledai. Jadi itu suara yang keluar, ibaratnya kita berteriaklah. Jadi kita berteriak sekencang-kencangnya. Umpamanya ada orang marah di hadapan kita, tiba-tiba dia berteriak sekencang-kencangnya, mengeluarkan suara, itulah suara yang paling full yang dia keluarkan. Tentu kita akan kaget, ikhwan. Itu suara manusia yang dikeluarkan dalam perutnya, tiba-tiba ditumpahkan suara itu kepada kita dengan posisi membentak. Lah, neraka itu punya suara bergemuruh seperti itu. Makanya kemudian, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang penduduk neraka ketika melihat jahanam, mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan Rabbana absarna, ya Rabb, kami sudah melihat jahanam. Wa sami'na, dan kami sudah mendengar gemuruhnya. Itulah syahik namanya. Karena orang-orang kafir di dunia itu, ketika datang kepada mereka utusan dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi alam setelah kematian, apakah berkaitan dengan alam barzah, apakah berkaitan dengan kebangkitan setelah kematian, sampai bicara tentang neraka dan sorga. Di zaman jahiliyah orang-orang kafir itu mereka mendustakan, seolah-olah Rasul itu sedang bercerita asatirul awwalin, cerita-cerita orang dulu yang tidak ada hakikatnya. Maka nanti pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menggeret jahanam. Dan jahanam itu memiliki 70.000 tali, di mana satu tali digeret oleh 70.000 malaikat. Begitu besarnya jahanam itu, kemudian dihadapkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jahanam untuk mengeluarkan gemuruhnya suaranya. Makanya orang-orang kafir ketika melihat jahanam itu mereka mengatakan Rabbana absarna, ya Rabb, kami sudah melihat. Sekarang kalian percaya bahwa ada jahanam. Wa sami'na, kami sudah mendengar gemuruh neraka jahanam yang luar biasa, yang menakutkan itu. Tiba-tiba mereka mengatakan farji'na na'mal salihan, ya Rabb, kembalikan kami untuk beramal saleh. Mungkin mustahil. Lalu kalau itu tidak mungkin dilakukan, harusnya mereka ketika di dunia itu beriman kepada Nabi SAW dan beriman kepada adanya jahanam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu dahulu di dunia mereka mengingkari neraka, tapi nanti di akhirat idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu sedang bergemuruh karena kemarahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hampir-hampir neraka itu terpecah. Takadu tamayyaz, hampir-hampir neraka itu terpecah. Ya. Minal ghaidi, karena kemarahannya. Marah karena melihat orang kafir.
Jadi neraka itu kalau melihat orang-orang kafir itu mau menerkamnya saja. Kullama ulqiya fiha fauzun, di sini setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir itu, maka setiap kali orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka itu, sa'alahum khazanatuha, maka para penjaga-penjaga neraka itu akan bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah di dunia Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian sang pemberi peringatan? Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan kalian ke dalam neraka, karena di dunia sudah diperingatkan bahwa telah diutus kepada kalian itu para nabi, para rasul, para ustadz, para kiai, kitab-kitab. Tapi kalian kemudian tidak mengikutinya. Kalau sekarang kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian karena kalian tidak mengikuti para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, rasakan kalian dengan kepedihan neraka hari ini. Makanya ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka itu setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa keluar dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 107, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, dan kami berjanji akan beramal saleh. Maka jika kami kembali di dunia kepada kekafiran kami, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Jadi mereka terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak dikekalkan di neraka, dan mereka minta untuk dikembalikan ke dunia, dan mereka berjanji untuk beramal saleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, sebaiknya kalian diam dan jangan bicara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika doa-doa mereka tidak dikabulkan dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk diam dan merasakan azabnya, mulailah kemudian mereka melirik pemimpin penjaga jahanam. Siapa pemimpin neraka jahanam? Malaikat-malaikat. Dan itu berdasarkan nas Al-Qur'an di dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbak qala innakum makithun. Wahai Malik, biarkanlah Tuhanmu membunuh kami saja. Sudahlah, kami sudah meminta kepada Rabb kami agar kami dikeluarkan, tapi Rabb kami meminta kami untuk diam. Kalau kami seperti ini terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuhlah kami, matikan saja kami. Kami sudah tidak tahan hidup. Tapi malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun, oh tidak bisa, sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka selamanya. Mereka pun tidak bisa melobi malaikat Malik, pemimpin penjaga jahanam. Akhirnya mulailah mereka melirik para penjaga-penjaga yang lainnya. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 49 dan 50. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffaf 'anna yawman minal adzab. Qalu alam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada penjaga-penjaga jahanam, mohonkanlah kepada Rabbmu wahai penjaga-penjaga jahanam, supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja. Sehari saja kami ingin istirahat, kami sudah tidak tahan. Ya. Tapi para penjaga jahanam mengatakan, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan di dunia? Qalu, mereka mengatakan, bala, tentu. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Benar, sudah datang. Maka penjaga jahanam mengatakan, berdoalah kalian, dan doa-doa orang-orang kafir itu sia-sia, percuma saja.
Akhirnya mereka pun harus menjerit-jerit di dalam jahanam. Mereka sudah minta kepada Allah untuk dikeluarkan, Allah tidak kabulkan. Mereka sudah minta kepada Malik agar mereka mati saja, juga tidak dikabulkan. Mereka sudah minta kepada para penjaga jahanam agar diringankan satu hari, tidak dikabulkan. Bahkan doa-doa mereka disia-siakan. Maka mereka hanya bisa wahum yastarihuna fiha, hanya bisa menjerit. Jadi penduduk neraka itu hanya bisa menjerit-jerit saja. Wahum yastarihuna fiha, mereka pun menjerit-jerit di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kalian ngapain menjerit-jerit di neraka, katanya? Bukankah ketika dunia kami berikan usia yang panjang kepada kalian? Kemanakan usia itu? Harusnya usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini digunakan untuk persiapan dan pengambilan bekal setelah kematian. Tapi kalian gunakan untuk kekufuran. Fadzuqul azab. Oleh karena itulah rasakan azab Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah penduduk neraka akan menangis. Dan tangisan mereka, kalau seandainya dikumpulkan air mata orang-orang yang di jahanam itu, kemudian ada kapal laut untuk dilayarkan di atas air mata mereka, maka kapal laut itu bisa berlayar. Nabi SAW mengatakan, inna ahlan nar la yabkun hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajara. Sesungguhnya penghuni neraka mereka benar-benar akan menangis, sampai-sampai kalau sekiranya kapal-kapal dijalankan di atas air mata mereka, niscaya kapal-kapal itu mampu berjalan saking banyaknya. Bagaimana? Setiap hari, setiap detik mereka menangis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah 82 itu, faliyadhaku qalilan waliyabku katsiran jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit di dunia dan menangis banyak di akhirat sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Itulah orang kafir. Orang kafir mereka sedikit menangis, sedikit tertawa di dunia, dan mereka akan banyak menangis. Maka kita balik, hendaklah kita di dunia harus banyak menangis. Tapi di akhirat kita tidak mungkin ditertawakan dalam neraka. Kalaupun harus tertawa, maka di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian di dunia akan sedikit tertawa dan banyak menangis di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa yang matanya terus mencucurkan air mata karena takut kepada Allah, maka al-ainan la tamassuhumun nar. Ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, ya, bukankah dulu di dunia aku telah utus kepada kalian utusan, ya. Maka mereka mengatakan, qalu bala, iya tentu. Qad ja'ana nadhirun, memang telah datang utusan itu kepada kami. Fakadzabna, tapi kami mendustakan utusan itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan kami katakan Allah tidak pernah menurunkan sedikit pun kepada kami dari kitab-kitabnya. In antum illa fi dhalalim mubin, sungguh kalian kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Baru kemudian mereka menyesal di sini. Apa penyesalan mereka? Qalu law kunna nasma. Coba kalau seandainya di dunia kami mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar wejangan-wejangan, mendengar peringatan-peringatan. Au na'qil, kemudian kami mencerna apa yang kami dengar itu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk para penghuni neraka yang menyala-nyala dalamnya. Di sini sebagai dalil kata para ulama tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena ilmu itu salah satu alat untuk mendapatkannya adalah dengan cara mendengar
dan dengan cara berakal. Antum dengarin pengajian ini kan mendengar nanti. Saya ngomongkan antum dengar nih. Kemudian setelah antum dengar, antum resapi ucapan ustaz. Karena yang diucapkan adalah firman Allah dan sabda Rasul. Disitulah kemudian tumbuh pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh rasa takut, dari rasa takut tumbuh pengamalan. Karena ilmu inilah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan bisa memudahkan masuk ke dalam sorga. Bukankah Rasul yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti sebuah jalan yang dimana di situ ada pengetahuan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan itu menuju sorga. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau berjalan menuntut ilmu, berarti Allah mudahkan jalannya ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan, fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Mereka pun mulai mengakui dosa-dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya penyesalan di akhirat itu tidak ada guna. Ketika penduduk kubur mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau engkau hidupkan kami sesaat saja ke dunia, kami akan bersedekah dan kami akan bergabung bersama orang-orang saleh. Mustahil, mungkin mustahil. Ya. Mustahil orang mati itu kan hidup lagi. Berarti dia menginginkan sesuatu yang mustahil. Kalau seandainya orang yang masih hidup di dunia, kuburan kan di dunia karena belum kiamat, itu saja mustahil orang mati dihidupkan. Macam mana kalau seandainya dunia ini sudah dikiamatkan? Allah sudah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Allah sudah ganti langit yang kita lihat dengan langit yang baru. Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli amala salihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia biar aku beramal saleh. Dunia saja sudah tidak ada. Macam mana dia akan dikembalikan ke dunia kemudian berjanji akan beramal saleh? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya angan-angan dia saja ngomong begitu. Karena kalau orang sudah mati, apalagi kelak sudah kiamat dibangkitkan, tidak mungkin mereka kembali. Maksudnya tidak mungkin kembali ke dunia. Dan sekiranya orang-orang kafir ini, kalaulah seandainya lah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, anggap saja sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Orang-orang yang menjerit-jerit di neraka itu dari orang-orang kafir ingin hidup kembali ke dunia. Tiba-tiba Allah ciptakan lagi bumi, kemudian Allah kembalikan mereka dari neraka dan dikembalikan ke bumi. Anggap seperti itu. Pertanyaannya, apa mereka kemudian betul-betul akan melaksanakan janji mereka di neraka? Belum tentu. Bisa saja setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari neraka, kemudian dibalikan ke bumi, mereka tidak bertobat dan mengulangi lagi kekafirannya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka orang-orang kafir itu dikembalikan di neraka ke bumi, maka mereka akan mengulangi lagi kekafirannya. Makanya dari sini sebuah jawaban, kalau ada orang bertanya, apakah Allah itu adil atau tidak? Masa orang kafir yang hidupnya 30 tahun, 40 tahun kemudian meninggal dunia, tiba-tiba dimasukkan ke neraka, tiba-tiba dikekalkan di dalamnya? Harusnya kalau dia memang kufurnya 30 tahun, ya 30 tahun di neraka lah. Atau kufurnya 40 tahun, ya 40 tahun di neraka. Kenapa 30 tahun? Anggaplah bamai 20 tahun dia hidup kemudian mati kafir, tiba-tiba selamanya di neraka. Mana keadilannya di sini? Maka kita jawab, itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Karena Allah itu tahu kenapa orang kafir harus dikekalkan dalam neraka, sebab kalau mereka dikembalikan ke dunia juga tetap kafir lagi. Lalu apa gunanya mereka masuk surga? Samalah logikanya begini, ikhwan. Ada anak muda, dia ingin tobat ketika sampai di usia 40 tahun. Kapan lu tobat? Mabuk aja kau. Dia mengatakan nanti kalau sudah umroh, Ustaz. Tiba-tiba umroh betul. Habis umroh mabuk lagi dia. Kemudian ada orang tua tidak pernah salat. Kapan labu salat? Nunggu haji Pak Ustaz. Habis haji tak juga salat.
Artinya kan namanya janji itu belum tentu ditepati kan. Itu di dunia tuh. Di dunia ditanya kapan mau tobat, tunggulah usia 50 tahun, sudah 50 tahun masih juga berbuat dosa. Terkadang janji kita ini di dunia saja susah untuk ditepati. Makanya penduduk neraka ketika mereka berjanji untuk dikembalikan ke dunia dan akan bertobat, itu pun belum tentu ditepati itu. Itu kan logikanya seperti itu. Makanya ini jawaban kenapa Allah Subhanahu wa taala mengekalkan orang kafir di neraka walaupun mereka di usia 20 tahun meninggal dunia. Di sini logikanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari uraian ini semuanya kita tahu tentang gambaran neraka. Taib, kita tambah sedikit. Ya. Apa itu neraka? Di mana neraka? Seberapa besar neraka itu? Macam mana kengeriannya? Maka seseorang kalau tahu betapa ngerinya neraka, maka mudah-mudahan dengan ini kita lebih bisa menghindar diri dari kengerian neraka. Baik, sedikit kita akan jelaskan soal neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika mendefinisikan apa itu neraka. Neraka adalah darun allati a'addaha Allahu lil kafirin wal mukadzibina lirusulihi wal mutamarridina ala ta'atihi wattiba'i dinihi wa tarki ma'siyatihi fayu'adzabuhum wa yuhzihim fiha. Neraka adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang kafir atau bagi para pendusta terhadap utusan-utusan Allah ataupun orang-orang yang membangkang tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya dan untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Mereka enggan untuk itu. Makanya mereka akan diazab di dalamnya dan mereka akan dihinakan Allah di dalamnya. Intinya neraka adalah tempat orang kafir, tempat para pendusta, dan bisa saja tempat orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah masukkan dulu ke neraka. Tapi kalau Allah mau, ya Allah tidak akan masukkan ke neraka. Jadi orang-orang yang beriman atau orang Islam yang melakukan dosa itu kembali kepada tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana besar neraka apa surga? Mana besar? Neraka lebih besar ataukah surga lebih besar? Kalau kita melihat dari jumlah penduduk dan jumlah postur penduduk neraka dibandingkan penduduk surga, maka kita bisa bayangkan bahwa neraka itu jauh lebih besar dibandingkan surga. Adapun secara jumlah, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa jumlah penduduk neraka dengan penduduk surga itu 1:1999. Jadi kalau seandainya ada 2000, ya, maka ambil satu, masukkan ke surga, kemudian yang 1999 masukkan ke neraka. Jadi 1:1999. Berarti secara jumlah orang-orang neraka lebih banyak dibandingkan penduduk surga. Mana hadisnya? Hadisnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Adam, akhrij bi'san nar. Wahai Adam, keluarkan dari turunanmu yang akan masuk ke dalam neraka. Adam heran, apakah ada dari keturunanku yang akan masuk neraka wahai Rabb? Maka Allah mengatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ati wa tis'una fin nari wa wahidun fil jannah. 1999 dari umatmu masukkan ke neraka dan satu masukkan ke dalam surga. Dari sini kita tahu bandingannya, satu penduduk surga dibandingkan penduduk neraka itu 1:1999. Ini dari jumlah, ya.
Adapun dari posturnya, postur penduduk neraka itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana postur mereka itu? Kata Nabi SAW bahwa bagaimana penduduk neraka itu besarnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan ketika menggambarkan gerhamnya. Tahu gerham? Ki gerham di sini. Ya. Itu gerhamnya penduduk neraka itu besarnya seperti Uhudin. Kajabali Uhudin, seperti gunung Uhud. Itu baru gerhamnya. Macam mana pula mulutnya? Macam mana pula kepalanya? Kan begitu. Kalau giginya saja gerhamnya seperti Uhud, macam mana mulutnya? Macam mana kepalanya? Macam mana badannya? Artinya penduduk neraka itu besar badannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, betapa besarnya itu gambaran bagaimana jasad ataupun fisik-fisik penduduk neraka itu. Maka kita bisa simpulkan dari bentuk fisiknya, dari banyak jumlahnya, bahwa jelas-jelas neraka itu jauh lebih besar, lebih luas dibandingkan surga. Bahkan dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jahanam itu, apakah masih penuh? Masih ada yang akan aku masukkan kepadamu wahai jahanam, kata Allah. Halim tala. Maka kemudian jahanam mengatakan, wa taqulu hal mim mazid? Apakah masih ada tambahan ya Rabb? Masukkan saja, katanya. Jahanam malah kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, halim talati wa taqulu hal mim mazid? Apakah masih kurang orang yang akan menghuni neraka jahanam? Jahanam mengatakan, ya Rabb, kalau masih ada masukkan saja, katanya. Begitu besarnya jahanam, coba bayangkan. Tali kekangnya saja 70.000. Digeret oleh setiap satu tali kekang itu 70.000 malaikat. Sebesar apa itu? Jadi neraka itu sangat besar sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu di mana letak neraka itu? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya di mana letak neraka itu, maka Syekh Utsaimin mengatakan, al-jannatu fi a'la illiyin wan naru fi sijjin was-sijjinu fil ardi sufla kama jaa fil hadis al-mayyitu idza ihtadara yaqulu Allah taala uktubu kitaba 'abdi fi sijjin fil ardi sufla. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, surga itu tempatnya di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan illiyin. Adapun neraka itu letaknya di sijin, dan sijin itu artinya di bumi yang paling dasar, di bumi yang paling dalam. Disitulah kata Syekh Utsaimin berdasarkan hadis Nabi SAW, apabila mayat itu sedang nazak dan hendak mengeluarkan ruhnya, kemudian ruhnya tercabut dari jasadnya, kemudian diangkat ke langit dan diperjumpakan dengan Allah, maka Allah mengatakan, letakkan catatan hambaku di sijin, karena dia orang kafir. Dia tidak bisa melintasi langit pertama, kedua sampai ketujuh. Dia hanya di bawah saja. Kemudian Allah mengatakan, letakkan tuh catatan hamba kafir ini di sijin. Kemudian kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Dari sini kita tahu bahwa neraka itu letaknya di bawah, surga itu letaknya di atas. Ya. Makanya ada istilah bagi surga dan neraka itu, kata para ulama, ada istilah darajat, ada istilah darakat. Darajat itu maksudnya tangga ke atas. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah. Itulah surga. Jadi surga itu sifatnya ke atas. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah. Tapi kalau neraka itu darakat, sifatnya ke bawah. Makin bawah makin menakutkan, makin bawah makin menyeramkan, makin bawah makin buruk kondisi dan keadaan, dan begitu seterusnya. Jadi kalau surga ke atas, kalau neraka ke bawah. Makanya orang masuk surga itu perlu tenaga. Kayak antum naik gunung, naik kan lelah kan? Ya. Tapi kalau masuk neraka itu karena di bawah tinggal jegur aja tuh. Antum sudah naik di atas, ingin masuk neraka, antum tinggal jegur aja dari gunung tuh. Nah, itulah masuk neraka. Masuk surga itu sekolah. Masuk neraka tidak perlu sekolah.
Antum kalau mau mabuk tidak perlu S1. Ya. Karena masuk neraka itu lebih mudah dibandingkan masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui bahwa neraka ini tidak identik dengan panas. Neraka ini tidak identik dengan panas. Karena neraka itu ada yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Adapun panasnya api neraka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'u wahidin min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api ini yang kalian gunakan untuk menyalakan api di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Bayangkan api yang kita lihat di dunia, yang kita gunakan untuk masak, yang kita gunakan untuk bakar-bakar dan begitu seterusnya, itu panasnya baru satu bagian dari 70 bagian api jahannam. Padahal yang satu bagian ini kalau digunakan untuk mengadab manusia satu dunia itu cukup. Siapa yang bisa menghadapi api coba? Betapa banyak ribuan orang terpanggang kemudian mati gara-gara disentuh api dunia. Ini baru satu bagian. Macam mana kalau yang 70 bagian digabungkan, panasnya seperti apa itu? Makanya wajar kalau panasnya api neraka itu sampai ke dunia. Ketika Nabi SAW mengatakan ketika bicara tentang waktu sholat duhur, apabila matahari berada di atas kepala, apa kata Rasul? Abridu biduhri, katanya. Dinginkan waktu duhur itu. Jangan langsung sholat ketika matahari berada di atas kepala. Biarkan dia tergelincir ke barat dulu. Kenapa? Fa inna faihi zuhri min faihi jahannam. Karena panasnya waktu zuhur itu bagian dari panasnya jahannam. Coba bayangkan, saking panasnya jahannam itu sampai ke bumi. Tapi di sana juga tidak mesti panas. Terkadang api jahannam itu dingin, yang disebut dengan zamharir. Di mana Nabi SAW mengatakan ishtakatin nar ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Rabbnya. Ingat, neraka itu bisa bicara. Dan neraka itu ada lehernya. Neraka itu akan mengeluarkan leher kemudian bicara. Kemudian neraka akan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, akala ba'di ba'da. Kami saling memakan. Jadi ada neraka yang rasanya panas sekali, ada neraka yang rasanya dingin sekali. Kami saling memakan ya Rabb, antara satu dengan yang lainnya. Fa'adhina laha nafasaini, nafasun fis syita wa nafasun fis saifi. Kata Nabi SAW, maka neraka mengatakan, ya Allah, berikan izin kepada kami, berikan izin kepada kami agar kami diberikan nafas masing-masing. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas, biar tidak saling memakan, katanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan dua bagian itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa ashaddu ma tajiduna minal harri min sumumiha wa ashaddu ma tajiduna minal barri min zamhaririha. Kata Nabi SAW, maka kalian akan menjumpai panasnya neraka itu yang sangat luar biasa dari teriknya, dan kalian akan menjumpai dinginnya yang luar biasa, yang amat sangat dingin, yang akan membunuh kalian. Ikhwatu fillah, jangan kira dingin itu tidak menyakitkan. Justru terkadang kita ini dingin, kalau dingin-dingin sekali itu, antum umpamanya hidup di daerah-daerah yang dingin kayak di Saudi, di Timur Tengah atau di Eropa itu kan. Kalau seandainya kemudian hawa dingin itu menusuk kepada tulang kita, itu kan sakit sekali ya kawan. Jangankan gitu, antum kalau punya penyakit gusi tuh, penyakit gusi di gigi, kalau kemudian meminum yang dingin-dingin es, itu kan rasanya gimana kan? Nggak tahan kita kan? Itu padahal dingin nggak seberapa tuh. Makanya kan ada di iklan-iklan pasta gigi itu, kalau pakai pasta ini maka minum es pun tidak ada masalah. Saya pernah coba, sama juga dingin, sakit juga. Itu iklan aja rupanya tuh. Ya biasa iklan itu kan bohong-bohongan aja kan itu. Sudah habis satu Pepsodent itu pun satu kotak tetap juga kan, namanya memang sudah sakit. Ya. Itu satu gigi itu kena dingin kayak gitu coba. Coba kalau antum dimasukkan 10 hari dalam kulkas,
Apa keluar sudah jadi es tingtong kan gitu. Kan gitu ya. Udah beku kan begitu. Siapa yang tahan 10 hari di kulkas kan itu? Matilah di kulkas tuh. Lalu gimana orang dimasukkan ke neraka seperti itu? Jadi neraka itu tidak mesti identik dengan panas. Ada juga yang dingin. Justru dinginnya itu menyakitkan sekali. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat azab yang luar biasa. Makanya penduduk neraka itu semuanya imma diazab dengan rasa dingin yang bersangatan, imma diazab dengan rasa panas yang bersangatan. Makanya wajah-wajah penduduk neraka itu tidak ada yang bagus. Semuanya gosong. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Dan banyak muka-muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Jadi wajah-wajah mereka gelap, wajah-wajah mereka gosong. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih bersih, itulah wajahnya penduduk surga. Tapi ada juga wajah-wajah yang hitam kelam, itulah wajahnya penduduk neraka. Jadi wajah penduduk neraka itu semuanya menyeramkan, tidak ada yang baik. Beda dengan wajah-wajah penduduk surga. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ada wajah-wajah yang kelihatannya senang, ada wajah-wajah kelihatannya bahagia. Karena di dunia saja tampang orang senang dengan tampang orang susah itu nampak, iman. Dari mana? Dari wajahnya. Nampak sial, siul, senyum, senyum. Wah, ini lagi dapat duit kan itu. Yang satunya merengut kan itu. Tak ada senyum, stres, mengkerut. Ini banyak utang nih kan. Di dunia saja kita bisa melihat kan dari wajah tuh. Oh, ini wajah orang senang. Wah, lah begitu juga di akhirat. Wajah penduduk surga dengan wajah penduduk neraka itu bisa dibedakan. Ya, makanya kenapa kemudian wajar karena neraka itu isinya azab dan azab saja. Makanannya saja laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Di dunia itu makanan minimalnya hilang lapar lah, walaupun tak enak. Ya, kalau banyak minimalnya bisa gemuk. Ini enggak gemuk, tidak menghilangkan lapar pula tidak. Ini makanan apa sebenarnya? Bahkan Allah mengatakan inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu akarnya di dasar jahanam, ya. Kemudian dahannya kemudian menjulang sampai ke permukaan jahanam. Disitulah ada buah-buah berduri. Kalau seandainya dimakan, Allah mengatakan kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Apabila buah zakum itu dimakan, maka seperti kotoran yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Artinya bisa merusak isi perut. Bahkan belum sampai di perut, sudah sampai di tenggorokan, sudah tidak bisa masuk lagi karena berduri dia. Dan tersiksanya orang-orang yang memakan buah zakum itu. Bahkan Nabi SAW mengistilahkan lau anna qitratan minaz zakum qatarat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum. Sekiranya satu tetes dari zakum menetes ke dunia, niscaya akan menghancurkan kehidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakannya? Jadi satu tetes zakum saja kalau diletakkan di dunia, hancur kehidupan manusia itu. Akan merusak seluruh makanan satu dunia, akan merusak seluruh minuman satu dunia, akan menghancurkan kehidupan satu dunia. Macam mana orang yang memakannya? Itu makanannya. Kalau minuman jangan tanya, ya. Semua minuman itu panas, mendidih dan bisa merusak segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, dan pembahasan di pagi menjelang siang ini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha, fayaqul ma sana'ta syai'a. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir di sini, sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas lautan. Dari singgasana itulah dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnah dan godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, "Saya telah melakukan godaan ini dan godaan itu." Maka iblis berkata, "Kamu belum melakukan apapun." Maka datanglah setan yang lainnya melaporkan, "Saya telah menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya dia telah berpisah dengan istrinya, alias menceraikannya." Mendengar hal itu maka kemudian iblis pun bangga dan bahagia. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Sebaik-baik setan adalah kamu." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Perhatikan hadis ini, Bu. Hadis ini adalah hadis yang sangat bahaya sekali, yang menjelaskan kepada kita tentang peran iblis dalam menggoda Bani Adam. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan. Kenapa dia memilih lautan untuk membuat singgasananya? Karena iblis itu ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika menjelaskan tentang jarak antara satu langit ke langit berikutnya, maka dijelaskan bahwa satu langit ke langit berikutnya itu perjalanan 500 amin, 500 tahun perjalanan. Begitu juga dari langit ke langit berikutnya sampai ke langit ketujuh, termasuk dari langit ketujuh ke kursi juga kurang lebih 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas kursi ada lautan.
dan di atas lautan ada arsy dan Allah di atas arsy. Lah ketika arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas lautan, makanya iblis ingin menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia membuat singgasananya di atas lautan. Persis seperti dialognya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak Yahudi namanya Ibnu Sayyad, yang para sahabat menyangka dia adalah Dajjal. Nah, salah satu dialog Nabi SAW dengan Ibnu Sayyad itu, ketika Ibnu Sayyad menyebutkan kalimat wa kana arsyuhu alal ma, sesungguhnya singgasananya di atas lautan, disyaratkan kepada Dajjal, maksudnya kepada iblis. Ya, karena lautan adalah tempat yang dipilih iblis untuk membuat singgasananya. Makanya hati-hati orang yang berlayar, karena lautan adalah tempat yang diambil oleh iblis dan bala tentaranya sebagai tempat tinggal mereka, bahkan sebagai markas mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan thumma yab'atsu saraya, dari atas lautan atau dari atas singgasana yang di atas lautan itulah iblis mulai mengutus pasukannya. Jadi setiap hari iblis itu mengutus utusannya dari lautan ke daratan. Untuk apa? Untuk menebar was-was di tengah-tengah Bani Adam, di tengah-tengah kita. Yang terkena was-was pasukan iblis ini, akhirnya mereka pun mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tadinya tidak ghibah jadi ghibah, ada yang tadinya tidak dusta jadi pendusta, ada yang tadinya tidak maksiat tiba-tiba terdorong untuk melakukan maksiat. Tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia berzina, tiba-tiba dia meninggalkan salat, dan begitu seterusnya. Jadi setiap hari iblis itu menyebar pasukannya untuk menebarkan was-was di tengah-tengah umat manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan, maka setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Jadi nanti setelah setan ini mengutus pasukannya, iblis ini mengutus pasukannya, dalam satu hari itu mereka berhasil menggoda Fulan dan Alan, maka mereka akan pulang dalam satu hari itu melaporkan apa yang mereka telah lakukan. Maka dari sekian setan itu, ada setan-setan yang oleh iblis didekatkan kepada dirinya. Lah kalau ada setan dari pasukan iblis yang didekatkan kepada dirinya, ketahuilah bahwa setan ini yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Lalu di antara mereka yang sudah bertugas itu menghadap kepada iblis, kemudian melaporkan bahwa dia telah melakukan ini dan itu. Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda si anu tuh. Dulu rajin sholat, sekarang sudah tidak sholat lagi. Aku sudah goda si anu. Dulu dia suka sedekah, sekarang sudah tidak sedekah lagi. Aku sudah goda si anu. Dulu pendiam, sekarang tukang gibah tuh. Aku goda si anu tuh. Dulunya dia tertutup auratnya, sekarang sudah tidak menggunakan lagi pakaian yang menutup auratnya. Disebutkan satu-satu untuk keberhasilannya. Tapi iblis tidak takjub dengan laporan itu, kan itu sudah biasa hari-hari. Makanya kemudian iblis mengatakan, ma
fa'alta syai'an, hakikatnya kalian belum melakukan apa-apa. Itu sudah biasa itu. Yang seperti itu sudah biasa. Yang tadinya dermawan jadi bakhil, yang tadinya menutup aurat jadi membuka aurat, yang tadinya tidak suka ghibah jadi suka ghibah, itu sudah biasa itu. Tiba-tiba kemudian ada salah seorang pasukan iblis menghadap iblis dan mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imratihi. Maka satu pasukan iblis ini mengatakan kepada iblis, saya melapor wahai Tuan. Kata iblis, ya, apa laporan? Dia mengatakan, aku sudah berhasil menggoda 2 Bani Adam yang sudah menikah, dan tidaklah aku meninggalkan mereka kecuali keduanya telah berpisah, telah bercerai, di mana suaminya sudah menceraikan istrinya, sudah menceraikan, mentalak istrinya. Maka tiba-tiba kemudian iblis bangkit dari singgasananya, kemudian mendekati setan itu, kemudian mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik setan dari seluruh setan adalah kamu, karena sudah berhasil menghancurkan rumah tangga, berakhir dengan perceraian. Dari hadis ini ulama mengatakan ta'dimu amril firaq wa talaq wa kathir dhararihi wa fitnatihi, tentang agungnya atau besarnya perkara perceraian ataupun perpisahan, dan akan mengakibatkan banyaknya madarat yang akan ditimpakan kepada keluarga yang bercerai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya saya sarankan Bu ya, nasihat saja, jangan menolong iblis untuk melancarkan tugasnya menceraikan orang. Contoh maunya Bu ya, ada teman ibu datang kepada ibu, kemudian mengeluhkan keluarganya. Ya namanya besti, jadi dengar aja kan begitu ya. Lah ibu di posisi sebagai pendengar, kalau bisa jangan komentar Bu, jangan memihak besti ibu ataupun suaminya, karena ibu kan baru satu telinga tuh masalahnya, tidak melihat mendengar dari suaminya. Jangan mentang-mentang karena kawan dekatnya akhirnya udahlah cerai aja lah, nanti kita cari katanya. Lah kalimat seperti ini sama dengan meloloskan iblis dalam tugasnya. Kalau ibu justru menganjurkan atau mengompori atau memanas-manasi orang bercerai, itu sama saja ibu jadi kaki tangan iblis tuh. Tapi sebaiknya Bu, kalau ada orang yang minta nasihat apakah harus bercerai dengan suami saya, sebaiknya jangan bercerai, apapun kasusnya. Jadi tetap pendapat ibu jangan bercerai, soal nanti dia bercerai itu urusan dia. Tapi kita kemudian tidak menjadi kaki tangan iblis, karena kalau orang sudah bercerai Bu, itu madaratnya banyak, baik kepada si suami, baik kepada si istri, baik kepada keluarga suami, baik kepada keluarga istri, baik kepada teman-teman suami, baik kepada teman-teman istrinya, ataupun yang lebih daripada itu kepada anak-anaknya. Akibat bercerai Bu, lihat akibat perceraian kan, banyak anak-anak yang terlantar. Akhirnya si ibunya kawin lagi, dapatlah dia ayah tiri. Kemudian si ayah ini kawin lagi, dapat pula ibu tiri. Ayah tiri dan ibu tiri rupanya tidak mencintai si anak tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya terlantar anak ini kan. Makanya datang iblis dan mengatakan, sudah nak, kau sudah tidak diakui bapakmu, sudah tidak diakui ibumu, sudah jadi anak angkatku sajalah katanya. Nah, akhirnya jadi anak angkat iblis pula tuh.
Dan biasanya kalau orang sudah menikah kemudian bercerai, akhirnya banyak terjadi masalah kan Bu. Seorang suami bercerai akhirnya stres berzina, naudzubillah. Kemudian si istri juga begitu sama. Jadi akan rusak ibadahnya, rusak muamalahnya, macam-macam rusak tuh. Pokoknya perceraian itu pasti akan merusak segalanya. Ya, maksudnya yang saya maksudkan di sini bukan perceraian yang dibolehkan. Ya, tidak semua perceraian itu terlarang, tidak ada perceraian yang dibolehkan. Bahkan jadi solusi juga cerai itu terkadang. Bagi orang yang suami istri berumah tangga kemudian bercekcok, terkadang cerai itu solusi daripada agama. Tapi yang dimaksud cerai di sini artinya cerai yang kemudian memadaratkan, membawa madarat besar bagi keluarga dan anak-anak. Cerai yang tidak ada sebabnya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan siapapun wanitanya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka wanita terlaknat dan terlaknat. Siapapun wanitanya, tiba-tiba dia menghulu suaminya tanpa sebab, maka wanita itu terlaknat, kata Nabi. Karena perkara perceraian ini bukan perkara mudah, karena ikatan yang paling kuat dalam Islam ini adalah ikatan pernikahan. Itulah disebut dengan mitsaqun ghalid namanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan kembangkan sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kehidupan berumah tangga, saya, ibu atau siapapun lah, menginginkan keluarga itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ingin mendapatkan 3 perkara kan Bu, ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kecintaan, dan ingin mendapatkan kasih sayang. Saya kira seluruh rumah tangga kaum muslimin menginginkan 3 perkara ini. Rumah tangganya ingin tenang, rumah tangganya dibangun di atas kecintaan, dan rumah tangganya dibangun di atas kasih sayang. Sebab kalau 3 perkara ini ada dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga ini penuh dengan kebahagiaan. Tapi masalahnya Bu, tidak semua rumah tangga itu sesuai dengan keinginan kan Bu. Ada saja rintangan di tengah jalan itu, sehingga banyak kemudian rumah tangga tidak sesuai dengan cita-cita dan keinginan, kandas pula di tengah jalan dengan cara tadi adanya perceraian tadi. Maka ada beberapa perkara Bu, penyebab kenapa rumah tangga ini hilang sakinahnya, hilang mawaddahnya, hilang rahmatnya, ditambah-tambah memang pasukan iblis itu datang kemudian ikut mengacaukannya. Apa penyebabnya? Dan apa pula solusinya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama Bu, kalau ibu sedang bermasalah dengan suami, atau boleh jadi suami sedang bermasalah dengan istri, terjadi pertengkaran lah. Ya, namanya keluarga itu mestilah tidak mungkin lurus-lurus terus, pasti satu hari akan terjadi pertengkaran, entah masalahnya kecil atau besar. Pertama Bu, jangan terfikir untuk bercerai dulu. Jangan terpikir untuk bercerai. Cari dulu solusi. Karena terpikir untuk bercerai itu tidak mendatangkan islah dalam keluarga. Berarti orang ini memang tidak mau baikan, tidak mau melanjutkan rumah tangga kan. Tapi kalau seandainya pertengkarannya itu maksudnya supaya dia ingin kembali baik, ingin kembali islah menjadi suami istri yang bahagia, maka hilangkan cara berpikir itu bahwa saya harus berpisah dengan dia. Jauh-jauhkan watak seperti ini. Ya, namanya dalam keluarga mesti ada lah yang bertengkar, tidak mungkin gak bertengkar. Tetapi jauhkan cara berpikir saya ingin pisah, karena ini bukan solusi, ini justru masalah. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, saat ibu sedang bermasalah ataupun sedang bertengkar dengan suami, iyyaki bil la'ni wad du'a. Hati-hati bu, kata ulama, jauhi laknat dan doa. Yang namanya bertengkar, tapi jangan sampai kemudian lisan ini tidak terkontrol bu. Jangan sampai kemudian keluar kata-kata laknat atau doa-doa buruk, tidak boleh ya. Ini juga penting ini, karena kebiasaan seorang wanita, maaf bu ya, biasanya kalau bertengkar kemudian sudah kalap, biasanya kata-kata perempuan ini lebih sadis bu ya. Dia bisa mengeluarkan macam-macam kata-kata. Maka jauhi dalam pertengkaran itu kata-kata yang berbau laknat ataupun berbau doa-doa keburukan. Bertengkar, tapi jauhi laknat dan doa buruk. Kemudian yang ketiga, jangan menghubung-hubungkan dengan perkara-perkara gaib. Umpamanya ibu sedang bertengkar dengan suami, tiba-tiba ibu mengatakan, jangan-jangan aku suka kamu gara-gara kau dukuni aku ya, kan gitu bu ya. Kan ada orang yang suka mengait-kaitkan dengan gaib itu. Jangan-jangan dulu kau pelet aku, dukun mana kau pakai katanya, dukun Banyuwangi atau dukun Jawa Barat kan itu ya. Jadi ada, tidak boleh kalau bertengkar itu jangan dikait-kaitkan dengan perkara-perkara gaib. Ngomong gitu kok anaknya sudah 5 tuh, aneh kan ya. Rumah tangganya sudah puluhan tahun, anaknya sudah banyak, bilang pula soal pelet. Maka dalam pertengkaran jauhi, jangan kait-kaitkan dengan perkara gaib. Karena itu kan fitnah, kan jatuhnya tuduhan, tidak boleh ya, nuduh jadinya. Kemudian juga yang keempat, jangan keluar rumah bu. Ibu kalau bertengkar dengan suami, jangan keluar rumah. Karena seorang istri itu kalau sampai dia melangkahkan kaki dari rumah saat pertengkaran, ini bukan mencari solusi bu, ibu mencari keributan namanya. Karena tidak boleh seorang wanita dia keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun dalam kondisi ibu sedang damai ataupun sedang bertengkar, tetap hukum tinggal di rumah itu ibu lakukan, kecuali kalau memang ada kekerasan di situ. Lain ceritanya KDRT, kalau tetap di rumah maka ibu akan bonyok, dipukuli atau apa kan, paksalah lari dari rumah kan ya. Tapi kalau suami hanya ngomong saja, nggak menyakiti ibu dan begitu seterusnya, sebaiknya tinggal di rumah. Karena kodratnya perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun, hendaklah wanita-wanita itu diam di rumahnya. Ini yang keempat. Yang kelima ya, wattihami bil kadzib. Kalau ibu sedang bertengkar bu, jangan membuat dusta-dusta atau karangan-karangan cerita-cerita yang tidak ada untuk membela diri umpamanya kan, akhirnya ibu berdusta. Aku kata si anu engkau begini-begini, padahal itu ibu karang-karang aja tuh. Aku sudah dengar kebusukanmu, keburukanmu. Si anu juga ngomong, padahal si anu nggak ngomong. Nah, kan ini jangan suka mengarang-arang. Sebab mengarang-arang cerita ini masalahnya akan melebar bu. Akhirnya suami bisa saja datangi si anu yang ibu sebut namanya tuh. Jadi bertengkar kemana-mana jadinya. Maka tidak boleh seseorang itu meluas ke pertengkaran dengan cara berdusta. Kemudian juga yang nomor 6, la tuwassi al masalah. Jangan meluaskan masalah bu. Ibu kadang-kadang masalah hanya satu, tapi yang dibicarakan semuanya. Jadi ibu kalau ada masalah dengan suami, jangan meluaskan masalah. Cukup masalah itu saja. Cukup di titik masalah yang ibu sedang bertengkar dengan suami itu masalah apa. Kadang-kadang ada seorang ibu-ibu itu kalau sudah bertengkar,
Dia meluaskan masalah sampai kepada tetangganya, sampai kepada keluarganya, disebut-sebut tuh. Oh, jangan-jangan keluargamu seperti itu juga katanya. Nah, keluarganya kok dibawa-bawa pula. Jadi itu penting. Kemudian yang nomor 7, jangan memasukkan ke keluarga ke dalam masalah, Bu. Jangan memasukkan keluarga ke dalam masalah. Karena ada orang yang suka memasukkan keluarga dalam masalah. Ketika ada masalah dengan suaminya, dia telepon orang tuanya, dia telepon bapaknya, dia telepon ibunya, dia telepon saudaranya, minta dukungannya, minta pasukannya. Nggak boleh, Bu. Ya, jangan memasukkan orang lain ke dalam masalah. Keluarga itu boleh masuk kalau diminta. Itu pun berdasarkan kesepakatan. Nggak boleh masuk-masukkan begitu saja. Dan ini yang paling penting, Bu. Jangan membuka lembaran lama. Iyyaka an taftahi bil madhi. Jangan membuka lembaran lama. Ya, saya akuilah kadang-kadang ibu ini punya MP3 di kepalanya kan. Rekaman 20 tahun, 10 tahun itu masih hafal kadang-kadang. Ya mungkin nggak tahu, mungkin apa ada catatannya gitu. Tapi biasanya kalau laki-laki, Bu, laki-laki itu jarang dia mengungkit perkara-perkara lama. Dia akan fokus kepada masalahnya saja. Tapi kalau ibu-ibu bertengkar, itu masalah 10 tahun yang silam, mulai harinya, bulannya, tanggalnya, tahunnya, detail dia bisa kemudian merunutkan kejadiannya tuh. Ibu jangan ya, kalau bertengkar jangan membuka lembaran lama. Titik masalah itu saja yang diselesaikan. Sebab kalau ini yang jadi masalah, ini pasti terjadi perceraian, Bu. Pasti terjadi perceraian. Ya. Maka jangan membantu iblis untuk supaya terjadi perceraian di antara sepasang suami istri. Kemudian juga al-ghiratu zaidah, cemburu yang berlebihan. Cemburu itu boleh dalam Islam, bahkan itu tanda cinta kan. Orang kalau tidak cemburu berarti tak cinta dia. Justru cemburu itulah yang merekatkan hubungan suami istri. Tapi ada cemburu-cemburu itu yang melampaui batas, sehingga terkadang tugas malaikat Raqib dan Atid itu ibu pula yang pegang. Ini suami baru pergi nih. Di mana, Bang? Sama siapa? Lagi ngapa di situ? Jam berapa balik? Ya. Awas kalau tak balik. Ini sudah jam sekian, Bang. Nah, terus akhirnya kemudian gimana suami loh kalau keluar dipantau seperti ini, kayak dibuat anak-anak. Oh, lama-lama ya suami juga stres kan, Bu. Dia bukan robot kan gitu. Maka terkadang cemburu zaidah tambahan ini bukannya menunjukkan rasa sayang, Bu, rasa cinta seorang wanita kepada suami, justru ini membuka pintu talak. Ya, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya serahkan, doakan suami di luar sana tidak ada masalah, serahkan. Ya. Kemudian juga jauh khianat, Bu. Jauhi berkhianat. Karena suami itu tidak suka. Saya sekarang menjelaskan ibu aja ya, nasihatkan ke ibu. Saya depan saya tidak ada suami, makanya saya fokus ke ibu-ibu aja. Jadi hindari al-khianat. Contoh umpamanya, insya Allah kalau ibu sudah ngaji, sudah hijrah, insya Allah lah, mudah-mudahan Allah lindungi kan. Tapi kalau di luar sana, Bu, orang-orang awam itu yang mereka sudah punya suami tapi berdandannya itu di luar kayak tidak punya suami, akhirnya menggoda laki-laki lain, menggoda tetangga, menggoda teman-teman yang lama dan begitu seterusnya, akhirnya jatuh kepada pengkhianatan. Seorang suami ketika melihat istrinya berkhianat dengan seorang istri ketika melihat suaminya berkhianat itu berbeda, Bu. Kalau seorang istri biasanya melihat suaminya selingkuh, biasanya ya boleh jadi mungkin hilang cintanya, hilang sayangnya, tapi dia akan berusaha mempertahankan rumah tangganya, apalagi kalau si istri itu cinta dengan suaminya. Tapi kalau suami melihat istrinya selingkuh, Bu, itu beda.
pasti dia akan menceraikannya. Makanya hindari khianat dalam rumah tangga itu. Kemudian juga adamul ihtimam bil madhar. Juga di antara sebab kenapa hilangnya sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian juga munculnya percekcokan, pertengkaran sampai kepada tingkat perceraian, itu karena ibu tidak ada ihtimam. Ihtimam itu maksudnya tidak ada ya, semangat ya dalam madhar. Madhar itu sesuatu yang tampak dari ya pakaian ibu, penampilan ibu, wajah ibu di hadapan suami. Seolah kalau ibu sudah menikah dengan suami itu tidak mungkin cerai 100 tahun kan itu. Nah, enggak begitu Bu. Jadi di antara sebab hilangnya juga perasaan sakinah mawaddah warahmah itu ketika ibu tidak jaga penampilan. Ya penampilan itu bisa saja dari fisiknya dijaga, dirawat gitu ya. Atau mungkin dari akhlak, atau mungkin dari lisan, ucapan, ya. Maka robahlah. Jadi kalau bisa setiap hari itu ada perubahan gitu ya. Walaupun mamanya sudah lama menikah, karena itu penting madhar dalam keluarga itu. Betapa banyak suami yang benci dengan istrinya gara-gara ucapannya yang kasar. Ada juga gara-gara penampilannya yang kurang menarik. Ada juga yang akhlaknya kurang beradab, dan begitu seterusnya kan Bu. Madhar itu penting dalam keluarga. Maka perhatikan. Termasuk juga hindari al-kadzib. Dusta. Dusta itu maksudnya dusta yang fahish, dusta yang menjadikan seorang suami akhirnya bertengkar dengan orang lain. Sering saya contohkan umpamanya begini. Ibu curhat sama suami, "Bang, itu tetangga sebelah itu kayaknya kurang ajar sama saya, Bang." "Kenapa, Dek?" Saya setiap lewat di depan rumah dia itu dia pandangi aku aja," katanya. Padahal nih tetangga ini tidak pernah mandangi dia. Tapi memang ibu hendak mencari konflik dengan tetangga kan. Ya suami apa nggak cemburu, bisa bertengkar tuh. Boleh jadi mungkin sekali-kali dia mandang, entah mandang ke arah mana, terpandanglah ibu kan begitu. Bukan berarti kemudian dia pandang terus dan begitu. Ya kalau jelas-jelas memang dia memandang terus, perhatikan terus, membidik terus, bolehlah kita laporkan kan. Tapi kalau selama bertetangga hanya 2 kali dia pandang, boleh jadi mungkin dia memandang baju ibu yang tidak serasi dengan kulit kan nggak tahu juga. Ibu hitam, kemudian pakaian putih, hitam putih kan ini. Tengokinlah sama tetangga tuh. Jadi kalau seandainya kemudian berdusta dengan sampai tingkat dustanya itu mengakibatkan pertengkaran, nah ini bahaya Bu. Ya. Termasuk al-ihanah, jangan sampai merendahkan suami. Bertengkar tapi jangan merendahkan suami di hadapan anak-anak. Jangan sampai merendahkan suami di hadapan keluarga. Termasuk kasratul intiqadi wasyaqwa. Ulama mengatakan banyak mengkritik dan banyak mengeluh. Jangan suka banyak mengkritik dan banyak mengeluh. Itu suami tidak suka yang seperti itu. Termasuk al-kasul wal bakhil. Malas, bakhil, at-tasallut, mau menang sendiri. Itu yang hal-hal yang seperti ini Bu, ini pemicu hilangnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Intinya jangan sampai kemudian perkara-perkara ini menjadikan iblis ini berhasil untuk mencerai-beraikan rumah tangga kaum muslimin yang target utamanya adalah orang yang berkeluarga. Karena iblis itu sangat senang dan cinta apabila di antara keluarga kaum muslimin ada yang bercerai-berai. Wallahu a'lam. Ini di antara keterangan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sebelum saya tutup, silahkan Bu kalau ada yang mau bertanya. Ya. Pertanyaan pertama, seorang berhutang dengan saya, dia bayarnya cicil 2 kali. Pada cicilan 1 dan cicilan pertama,
Dan yang kedua, dia melebihkan uang cicilan dari kesepakatan. Saya sudah menolak karena takut itu riba. Tapi si peminjam mengatakan kalau kelebihan uang itu untuk anak saya. Bagaimana Ustaz hukum uang kelebihan tersebut? Apakah harus kami kembalikan atau gimana? Ya, alhamdulillah. Membayar hutang itu sebuah kewajiban karena termasuk jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita berbuat baik kembali kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Orang itu sudah berbuat baik kepada kita, meminjamkan uangnya, maka apabila sudah sampai temponya, balikan. Jangan membalas kebaikan dengan keburukan. Nah, salah satunya juga kalau mau melebihkan dari bayaran itu jauh lebih baik lagi. Jadi ibu utang sama saya 100, kata saya bayar bulan depan bu ya. Kemudian ibu melebihkan 110, maka itu sebuah kebaikan. Melebihkan bayaran hutang sebuah kebaikan karena itu bentuk balas budi namanya. Yang jadi riba itu kalau pihak peminjam memang terkenal rentenir atau suka membungakan uang, ngomong atau tidak ngomong, bicara atau tidak bicara, memang dikenal kalau minjam sama dia 100 harus balikan 110. Lah kalau itu yang terjadi maka tidak boleh, itu sudah masuk pada riba. Tapi kalau ibu meminjam kepada orang yang tidak dikenal dia suka membungakan uang, meribakan uang, maka sebagai budi baik kita, maka kita lebihkan. Ya, dan ibu terima saja kalau saya lebihkan, itu hadiah karena sudah berbuat baik kepada orang itu, namanya busyrul ajil namanya. Itu kabar gembira yang didahulukan di dunia. Karena ada orang yang melebihkan dari hutang yang kita hutangi, padahal niat saya ngutangi itu ingin dapat pahala, rupanya bukan hanya dapat pahala tapi juga dapat kelebihan dari pembayaran tadi. Tidak ada masalah, tidak usah dibalikan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Buang angin setelah salam pertama, sebelum salam kedua, apakah sholatnya sah atau harus diulang? Ya, alhamdulillah. Hukum dalam salat, salam itu bagian daripada rukun. Salam itu bagian daripada rukun. Apakah kemudian kedua-dua salam, maksudnya salam assalamualaikum, assalamualaikum, ataukah salam ke kanan saja? Ada yang mengatakan bahwa yang rukun itu adalah salam ke kanan saja. Ke kiri itu sunnah. Ke kiri itu sunnah. Artinya kalau seandainya seseorang sudah salam ke kanan tiba-tiba mengeluarkan angin dan dia belum salam ke kiri, dianggap sah karena sunnah, kan begitu ya. Lain kalau dia rukun, ya. Itu sebagian para ulama mandang seperti itu. Ada yang mengatakan dua-duanya rukun. Kalau dua-duanya rukun berarti kalau kentut belum salam ya batal sholatnya. Tapi wallahu alam, ya, bahwa salam yang rukun itu adalah salam ke kanan. Jadi kalau seandainya orang sudah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya, maka itu sudah sempurna sholatnya. Karena ke kiri ini hukumnya sunnah saja. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.